على محمد طب القلوب ودوائها. رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد واهدي قلبي بحق سيدنا صلى الله عليه وسلم. ربي زدني علما وارزقني برحمتك يا أرحم الراحمين. Sampai kita pembahasan hari ini bab istinja ya. Syurut ijza'il hajar samaniyatun atau syaratnya istinja. Kita baca sama-sama, ambil barakah daripada al-muallif. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutu ijza'il hajari samaniyatun an yakuna bi salasati ahjarin wa an yunqiya al mahalla wa an la yajiffa an najasu wa an la yantakila wa an la yatra'a alaihi akharu wa an la yujawiza sabhatahu wa hashafatahu wa an la yusibahu ma'un wa an takuna al-ahjaru tahiratan wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina syafiina maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ala alihi wa ashabihi wa jami' ahli majal jami' ahli ma'rifah billah, amma ba'd. Para jamaah sekalian, Bapak-bapak, para hadirin, kemarin kita telah membahas alamatul bulugh. Bulugh atau baligh. Apa baligh kemarin maknanya? Sampai. Tabligh menyampaikan. Nah, baligh itu salah satu elemen atau merupakan salah satu daripada syurutut taklif atau syurut syarat-syarat orang kapan dikatakan mukallaf. Selain daripada berakal, akalnya sehat, orang lahir akalnya normal, salamatul hawas, panca indera intinya itu dua berfungsi, kalau enggak penglihatannya, kalau enggak pendengarannya, apalagi dua-duanya berfungsi, alhamdulillah. Wa bulughud dakwah, sampai dakwah kepada dia, pengajian banyak, ulama banyak, dan diantaranya baligh. Kalau empat ini ada, maka dia mau laki mau perempuan, ya, minal muslimin, daripada orang Islam, maka dikatakan menjadi mukallaf. Apa mukallaf? Orang yang terpaksa atau ditekankan untuk melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad jara alaihil qalam, dan berjalan catatan amalnya dia. Kalau dia kerjain yang wajib, catatannya ada. Kalau dia nggak kerjain, catatannya juga ada. Dia melanggar yang haram diharamin, catatannya juga ada. Namanya mukallaf. Nggak bisa orang menghindar, kecuali salah satu syarat taklifnya hilang. Umpamanya dia udah mimpi basah, tapi akalnya nggak normal. Ada kan orang yang lahir tuh terlahir dari apa? Yang lahir akalnya nggak normal, ada nggak? Gimana tuh? Laisa mukallaf, bebas tuh. Nggak ada syarat, nggak memenuhi syarat mukallaf. Atau akalnya normal, udah mimpi basah, atau perempuan udah haid,
tapi salah satu dari panca inderanya, dua-duanya, bukan salah satu, dua-duanya nggak berfungsi. Apa itu? Pendengaran dan penglihatan. Kalau pendengaran penglihatan yang nggak berfungsi, terlahir ngajarinnya gimana? Nggak bisa. Atau akalnya sehat, panca indera, penglihatan, pendengarannya berfungsi, atau salah satu, dan udah mimpi basah, atau perempuan udah haid tapi tidak sampai dakwah kepada mereka, tinggal jauh di pulau yang mana orang kalau mau ke sono bujiannya berat, medannya berat, banyak binatang buas. Pernah ada orang ke sana dakwah dulu satu-satunya, belum sampai ngajarin banyak hal, meninggal di sono. Jadi orang sono baru tahu wajib sholat cuma satu misalnya. Misalkan baru tahu zuhur doang, belum tahu, belum ngerti, belum diajarin tentang puasa. Ini namanya lam tablugh alaihimud dakwah. Dakwah belum sampai merata kepada mereka. Tapi kalau di tengah-tengah kita lahir, akal kita sehat, panca indera kita berfungsi, mimpi basah udah berkali-kali. Bukan sekali lagi. Pengajian banyak, yang habib ngajar, yang kiai, yang ustadz, yang ustazah, yang majelis ilmu, yang pesantren, di tengah-tengah kita banyak. Tinggal mau duduk di mana. Kagak ada alasan kita nanti bilang kagak tahu di hari kiamat. Napa ente ngerjain ini nggak tahu, salah? Kagak tahu ya Allah, nggak ada alasan. Kenapa lu nggak ngaji? Ada pengajian di situ. Nggak bisa, nggak diterima alasan kagak tahu, kecuali orang yang tidak sampai kepada mereka dakwah. Nah, kalau 4 syarat itu ada, maka orang dikatakan mukallaf. Orang bisa mimpi basah balik minimal berapa? 9 tahun. Orang bisa haid wanita minimal 9 tahun. Perempuan 9 tahun nggak haid juga, 10 tahun nggak haid juga, 11, 12. Sempurna pas 15 tahun, pas dalam hitungan hijriah, haid kagak haid dihukumin balik. Begitu juga orang laki 9 tahun belum mimpi basah, masya Allah pikirannya bersih, agak nggak punya handphone, nggak pernah lihat internet, sebagaimana Imam Syafi'i. Hitungin Imam Malik, ente udah balik belum? Kata Imam Malik, belum. 10 tahun udah hafal kitab gurunya Imam Muwatta, 11 tahun hafal Quran. Imam Malik pengen izinin Imam Syafi'i memberikan fatwa. Maknanya diizinkan memberi fatwa, diizinkan membuka madhab. Kenapa? Karena dilihat sama gurunya Imam Syafi'i sudah sampai derajat mujtahid mutlak. Derajat mujtahid mutlak itu apa ribuan hadis sahih, hafal Quran, apa ribuan hadis sahih, apal ulumul hadis, jarah wa ta'dil, apal ulumul riwayat, ulumul dirayat, apal ilmu alat, tafsir asbabun nuzul, nasikh mansukh, usul fiqh, tahu hadis yang sahih, dan ketaatannya sederajat wali. Udah sampai, baru sampai derajat mujtahid. Itu disampai di situ, dilihat sama gurunya Imam Malik, Imam Syafi'i udah sampai derajat itu usia berapa? Usia 11 tahun. Tanya udah mimpi basah belum? Belum. 12 tahun kali ini udah mimpi basah? Belum juga. 13 tahun belum juga. Sampai usianya 15 tahun nggak mimpi basah, sempurna 15 tahun, maka dikatakan balik. Kenapa? Bersih pikirannya sama ilmu, sama kitab. Dari kecil udah ngajar, dari 10 tahun udah ngajar. Dia belajar karena yatim. Apa yang ngelang-lang buana, masuk ke Yaman, masuk ke Mesir, masuk ke Mekah. Ibunya bingung. Anaknya luar biasa ini. Giroh banget belajar, tapi nggak ada bapaknya gimana. Sampai Imam Syafi'i diakuin kealimannya, banyak orang-orang pengen anaknya diajar sama dia. Umurnya masih belum sampai belasan tahun, tapi yang belajar sama dia udah banyak. Sampai dari situ Imam Syafi'i dapat berkah mengajar. Nah, berkah yang dia dapat digunakan dia buat belajar lagi. Belajarnya lintas negara.
masuk Yaman, masuk Mekah, terakhir di Madinah kepada Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Masuk Baghdad, masuk Irak. Itu Imam Syafi'i orang dulu, belum ada pesawat lagi. Zaman sekarang ke Mekah 11 jam, zaman dulu. Wow. Pakai onta. Imam Haddad itu katanya pergi haji pakai onta dari Hadramut ke Mekah itu 6 bulan. 6 bulan. Tapi ngajinya lintas negara. Luar biasa. Saking begitunya pengen cari tokoh-tokoh kaliber ulama di zamannya. Wah, kita alhamdulillah yang pada punya rezeki mungkin belajar giat pengen lintas negara, alhamdulillah. Yang masih pengen mondok di dalam negeri banyak mondok. Yang nggak pengen mondok ngaji pengajian di masjid musola ada. Masjid ada pengajian, musola ada pengajian. Pengen ngaji fikih ada yang ngajar fikih. Pengen tahu tentang hadis ada yang ngajarin hadis. Pengen dengar nasihat tentang tasawuf, tazkiyatun nafs ada yang ngajarin. Aneh pengen ngaji ilmu alat, belajar nahu, mungkin banyak cari ilmu yang ngaji, orang yang ngajarin ahli bisa nahu, sorab bahasa Arab. Intinya semangat kita kalah ketimbang semangat orang dulu. Tapi perantara fasilitas orang sekarang lebih hebat sebenarnya dibanding orang dulu. Dulu orang mau ke Mekah mau haji aja 6 bulan naik kapal laut. Iya, makanya perginya aja 6 bulan. Pulangnya 6 bulan udah habis berapa itu? Setahun. Bawa bekal banyak-banyaknya udah. Di sono sampai jauh di sono udah tanggung sekalian belajar. Sampai 5 tahun, 10 tahun baru pulang. Dan ratibannya udah bilang sama bininya, sama keluarganya, jangan kalau aneh nggak pulang, udah ziarin aja di laut, aneh meninggal. Aduh haji, saking begitunya luar biasa. Tapi sekarang alhamdulillah fasilitas, tapi himmah semangat orang sekarang kalah sama orang dulu. Nah kalau belum 9 tahun, 7 tahun namanya tamyiz, sunnah diajarin. Fardu kifayah satu orang yang menjadi wali amrnya, gurunya, orang tuanya. Bahkan kalau dia tidak mau melaksanakan, dianjurkan untuk dipukul. Wajib dan an yadribahuma ala tarki dzalika darban ghaira mubarrih fi asna'il ashirah. Kalau udah mau 10 tahun, lewat 7 tahun mendekati murahik itu mendekati baligh. Kalau dia nggak mau sholat diajarin boleh, atau sambil tegas kalau dia nggak mau dipukul. Tapi dorban ghaira mubarrih, pukulan yang bukan melukain. Intinya cuman apa sih istilah kita, formalitas saja. Kesannya tegas. Ayo nggak? Bayang nggak? Ayo ya, kesiwak. Pakai apa lagi? Sapu tangan. Jangan pakai sarung tinju, anaknya nggak mau. Wah lu gak sembayang, lu gapanya di sarung tinju diantem, anaknya modern. Dorban ghaira mubarrih. Tapi intinya tegas. Ayo sholat, awas nggak sholat ya. Jangan ibaratnya, jangan cuek. Kenapa? Karena orang tua waliul amr. Fardu kifayah mengarah asalnya kepada mereka. Ya, syukur-syukur kalau tuh anak udah dibimbing sama seorang guru, ada yang ditaati gurunya. Alhamdulillah, ini pun kan karena jasa orang tua yang ngarahin anak kepada seorang guru. Tapi inti asalnya, hukum aslinya, kewajiban itu arahnya kepada orang tua. Nah kalau orang tuanya cuek, ya, anaknya nggak sembahyang, mau dijamin aja. Nah, udah akhirnya cuek, terus anak nggak sekolah cuek, sembahyang cuek, diamin sampai gede. Nah, mau udah gedean, begitu udah umur gede mau disuruh ajak sholat, kira-kira udah masih gampang atau udah susah? Lah dari kecil masih kita bisa pakein gamis, masih kita ajak bisa kemana ketemu orang soleh, ketemu orang-orang orang-orang sepuh.
Saya tahadus bin ni'mah jamaah dari kecil sama orang tua saya digituin. Maulid dibawa dari kecil, ketemu sama orang soleh. Sama guru-gurunya kalau persebaran dari mulai masih SD, tiap minggu ke Kuitang, bahkan maulid kemana aja. Jadi saya kenal maulid itu yang namanya di Empang, kenal maulid yang namanya di Duar Batang, makan kembuli, bukan umur SMP, dari kecil. Bahkan ketika sekolah SD itu mau orang tua kalau pas lagi ada maulid itu kadang sering dibikinin surat izin mau diajak maulid mah dijemput. Alhamdulillah dari situ berasa tuh. Ternyata memang anak itu masih kecil lagi gampang-gampangnya. Begitu anak itu udah gede, udah kenal jakunnya udah nonjol, suaranya udah pecah, udah kenal begadang, udah kenal ngerokok, baru mau dirayu ngaji, kira-kira gampang mas susah? Wah, ini anak susah banget. Kenapa? Bingung anak sama anak-anak, Ustaz. Aneh ajak mau ngaji susah banget. Emang anaknya umur berapa? 18 tahun lah. Kemarin. Karena udah 18 tahun udah ngerti nongkrong, nanti begadang. Susah. Betul gak? Dari kecil mestinya. Makanya di sini diajarin masyarakat sama Nabi, ajarkan anakmu sholat mereka usia 7 tahun. Wadribu alaihim wahum abnaul ushr. Kalau 10 tahun tegas sedikit, kalau perlu sampai pukul kalau dia nggak ngelaksanain. Tapi pukulan ghaira mubarrah, yang nggak menyakitkan. Dan disebutkan wa amal qisas wal had fala yajiban alim li adam iltizam ta'ali ahlna. Sebutkan dalam sebuah riwayat penghujung sarah bahasan yang kemarin di ujungnya Rabbul Ghalami rufi al-ghalamu an salasatin. Rufi al-ghalam, qalam catatan amal itu tidak berjalan atau diangkat dari 3 orang. Yang pertama anin naimi hatta yastaygid, orang yang tidur sampai dia bangun. Kalau orang tidur selama tidur itu dia nggak sadar. Maaf, ada orang tidurnya penyakit, yang suka ngigok jalan tuh misalkan, abang lindur ya, jalan misalkan ngelakuin sesuatu yang haram, dia nggak sadar dalam kondisi tidur, gimana tuh? Nggak dicatat. Terus apa lagi? Wa anis sabi hatta yahtalim. Dari anak kecil sampai dia mimpi basah. Sebelum mimpi basah masih dianggap anak kecil. Makanya anak kecil itu kalau dia ngelakuin kesalahan nggak ada catatannya tuh. Kalau dia melakukan kebayangan, kita latih orang tua, pahalanya buat siapa? Buat mak bapaknya. 7 tahun udah bisa sholat padahal belum balik. Udah rajin sholat 8 tahun 9 tahun padahal belum balik, belum mimpi basah. Pahalanya buat siapa? Buat bapaknya. Umpamanya suatu saat dia ada keliru, dia ninggalin sholat masih belum balik, dosa gak? Enggak. Rufi al-aglam marfu'anul ghalam, catatan amal belum berjalan buat dia. Itu anak kecil. Makanya kalau ada anak kecil meninggal daripada anak orang muslim, maka jadi syafaat buat orang tuanya. Sibyanul jannah, bocah-bocah sorga yang memberi syafaat nanti kedua orang tuanya di hari kiamat. Lah kalau bocah sebelum balik anak orang non muslim gimana? Sama nasibnya sorga juga. Cuman mereka nggak bisa ngasih syafaat kedua orang tuanya. Makanya Nabi bilang kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak dilahirkan dalam keadaan suci. Karena arwah manusia pada dasarnya semua telah berikrar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa inna abawaihi, orang tuanya deh nanti mau anak ini diwarnain apaan imannya? Yuhawidanihi au yunassiranihi. Tuh anak udah balik mau dijadiin apa? Jadi orang Yahudi, jadi orang apa? Nah, keimanan orang itu kapan dimulainya? Ketika dia sudah balik. Apa yang dipilih itu keimanannya dia. Dan di situ status kolamnya berjalan. Catatan. Wa anus sabi hatta yahtalim. Yang ketiga wa anil majnun hatta yaqil, dan orang yang gila sampai akalnya normal lagi.
selama dia gila, maka dia marfu'an hul qalam. Nah, di sini kata ulama, gila ini ada dua macam. Ada gila yang tidak sengaja, ada gila yang sengaja. Emang ada gila yang sengaja? Mungkin ada. Orang ini istilahnya mungkin apa sih istilahnya, frustasi ya. Apa sih? Pernah punya kejadian dia nggak terima, apalagi dipentogin. Biarin aku gila aja sekalian. Bener. Palanya dipentok-pentogin, geser tuh palanya, otaknya. Bener, nggak lama. Nah ini nanti gimana nih? Kalau yang begini nih, yang gilanya amidan, kalau nanti dia sadar selama gila berapa tahun dia nggak sholat, kodok semuanya. Bedanya. Tapi kalau yang memang umpamanya emang natural, bukan karena kesengajaan pengen gila, apalagi maaf terlahir akalnya mungkin sedikit kurang normal. Gimana nih? Umpamanya nanti sadar, apa wajib dikodok enggak? Wajib dikodok apa yang dia tinggalkan daripada kewajiban selama dia hilang atau akalnya tidak sempurna. Paham ya? Ini masalah alamatul bulugh. Nah, berikutnya bab yang kita bahas, syurutu ijza'il hadar tsamaniyatun. Syaratnya istinja dengan batu ada 8. Wa huwal musamma bil mutahhir al mukhaffif wa ammal mawqa wa mutahhir al muzil. Jadi ada alat perantara untuk bersuci. Ada yang namanya air. Buat apa tuh? Buat ngangkat hadas besar, namanya mandi janabah. Ada air juga bisa buat ngangkat hadas kecil yang namanya wudu. Kalau air kagak ada alternatif berikutnya sebagai syarat. Ngegugurin syarat namanya turab, debu. Nah, ibadahnya namanya tayam. Ada lagi alat untuk mensucikan dari najis. Cuci pakaian kena najis, badan kena najis, itu juga namanya alat, namanya air. Air ini mensucikan dan muzil. Najis, benda yang terkena najis bersih, dan najisnya itu senajis-najisnya hilang. Baik benda najisnya, baik aromanya dan rasanya hilang. Kalau dengan air. Ada, tapi diperbolehkan menghilangkan najis seperti istinja tidak dengan air, dengan batu. Batu ini nggak harus batu. Maknanya kullu jamidin, setiap benda padat, qali'in najasa, yang bisa mencungkil najis. Benda padat yang bisa nyungkil najis. Ini tisu nih, umpamanya kita buang air kecil atau besar, pakai ini, kena gak najisnya? Ini koli namanya, benda padat. Pakai plastik, kira-kira kena gak najis? Kagak, malah kepet ya. Ya. Kalau kata orang Betawi kepet, kalau kata orang kita beleweran. Itu akhirnya nggak kole. Kullu jamidin qali'in najasa, yang bisa mengangkat najis, ghaira muhtaramin, dan bukan benda yang terhormat. Batu bisa gak? Bisa, termasuk bisa jadi istinja dengan batu. Karena batu bisa nyongkil. Maka batu itu minimal wajib berapa? Bisalah sati ahjarin, dengan 3 batu. 3 batu. Batu pertama seret, buang. Batu kedua seret, buang. Batu ketiga seret, buang. Atau satu batu sisinya ada 3. Batunya segitiga, pakai ujung-ujungnya. Nah, kalau pakai benda padat, tisu atau batu, asalnya itu hukum asalnya batu. Dari batu dikias setiap benda padat. Katakan tisu bisa. Itu bisa mengangkat benda najisnya, warna najis, tapi tidak bisa menghilangkan bekasnya. Paham maksudnya? Bekasnya apa? Masih ada tuh, kalau dicium pasti ada dikit aromanya, istilahnya gitu. Yang mana tidak bisa hilang asarnya itu kecuali dengan air. Nah,
Buat orang yang istinja pakai batu, gimana hukumnya nih? Maka beda kalau dia istinja dengan tidak dengan air. Gimana? Ma'fu. Buat dia ma'fu karena itu disahkan. Tapi buat dia namanya dia sedikit hamil ngebawa sisa atau athar bekas najis. Buat dia ma'fu. Seperti kasus orang yang istinja dengan batu atau pakai tisu. Nah, kalau dia sholat, entah jadi imam, jadi makmum, jangan sampai kakinya dia nempel sama orang lain. Apalagi yang sebelahnya istinjanya pakai air. Saya istinja pakai batu. Begitu kaki saya nempel, atau yang di samping saya yang pakai air istinjanya kakinya nempel sama kaki saya, berarti dia bersambung dengan sesuatu yang masih ada sisa bekas najis. Buat dia yang pakai air nggak sah. Buat aneh kan isinya pakai batu, ma'fu. Lah, apa fungsinya? Ya alhamdulillah Allah kasih karunia kita air banyak, betul nggak? Di Indonesia. Tapi mungkin nanti pada suatu masa, sebagaimana dahulu pada hukum asalnya, ketika air susah, maka nggak ada kita punya alasan, wah aneh nggak bisa istinja, nggak bisa istinja, nggak sholat deh. Nggak ada alternatif. Kalau air nggak ada, ente bisa istinja pakai batu. Kita nggak tahu. Sekarang orang berpatokan kepada listrik. Semua air pakai mesin pompa. Kalau listrik mati, torennya habis, airnya ada gak? Kagak ada. Udah kagak ada yang punya sumur udah. Sumur tarik kagak ada, sumur pompa apa kagak ada, susah air. Apalagi kalau umpama naudzubillah sampai ke negara-negara yang lagi diuji konflik besar, saudara-saudara kita di Suriah, di Irak, kotaknya habis. Jangan kata air, makanan susah, rumah kagak ada. Kira-kira kayak dia begitu, enak gak tuh ibadah? Makanya kita jangan sampai doanya salah, jangan sampai doanya salah-salahan. Orang baru tumben bahasa sekarang orang hijrah, oh biarin dah deh, hancurin aja biar perang. Dia emang enak perang. Oh kita lihat kan saudara-saudara kita di Suriah, ya Allah, sholat susah, betul gak? Yang anak sama orang tuanya pisah nggak tahu kemana, yang meninggal, yang kebunuh, yang kena bom, rumahnya hancur, air susah. Udahnya susah, akhirnya ada, jarang sekalinya ada. Pada saat begini mahal, duit nggak ada, mahal. Tuh negara inflasi, jatuh ekonominya. Waduh, udah susah deh. Mudah-mudahan kita nggak ngalamin begitu, alhamdulillah. Nah Indonesia, alhamdulillah kita nih air banyak. Sampai saking banyaknya kadang-kadang sampai kebanyakan banjir. Alhamdulillah ya, air banyak ya. Apa namanya, bisa istinja, wudu, ada apa namanya, mandi janabah. Nah, kalau ntar orang pengen wudu nggak ada air, pengen mandi janabah nggak ada air, pakai apaan? Tayamum. Udah mandi kagak, baju nggak dicuci, dikit-dikit tayamum, dikit-dikit tayamum. Allah, luar biasa. Kalau sampai keadaan kayak gitu, ini kalau agama bahas begini, ini istilahnya udah dikasih jalan solusi alternatifnya. Karena suatu masa mungkin begitu kejadiannya, kagak ada air. Atau kita masuk ke sebuah kota yang memang susah air, makanya kita banyak bersyukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, gambaran globalnya begitu. Jadi ketika kita pengen istinja dengan batu, dikatakan syaratnya ada 8. Wa yajibul istinja alal fawr bal indal khasyati tanjisi ghairi mahalli aw iradat nahu shalah min kulli kharijin min al farad najasun yulawwith al mahal yughassil bil ma aw yamsah bil hajar. Dikatakan sepatutnya melakukan istinja jangan lama-lama, segera. Emang kayaknya nggak mungkin ya kita istinja kudu langsung. Ada orang gitu habis kencing cebok entar-entaran. Kayak kagak mungkin ya.
Makanya dikatakan yajib, wajib. Kalaupun ada orang itu melanggar kewajiban. Kalau kata kita tuh orang jorok banget berarti, betul kan? Bal inda khasyati tanjis ghaira mahali. Apalagi kalau sampai najisnya itu bisa kemana-mana. La ilaha illallah. Wajib, jangan sampai. Aw iradatin nahwu shalah, apalagi kalau pengen melaksanakan sholat. Maka syarat yang pertama yang kita kudu tahu kalau pengen istinja pakai batu atau pakai benda padat, an yakuna bi salasati ahjarin. Dia harus menggunakan 3 batu minimal. 3 batu itu minimal sampai benar-benar yunqi atau inqa. Inqa itu apa? Benar-benar benda najisnya keangkat, hanya tersisa asar yang tidak bisa hilang kecuali pakai air. Kalau 3 batu masih ada dikit, tambahin lagi batu. Walaupun berhasilnya sampai syafa', sampai dengan bilangan genap. Batu 3 witir, masih ada najis benda belum keangkat, tambahin 1 batu 4. Begitu 4 batu atau 4 kali pakai tisu baru benar-benar nggak ada benda najis. Tapi kalau udah 4 atau berhasilnya di syafa', berhasilnya di bilangan genap, maka yusannul itar, maka sunnah diwitirkan, tambahin 1 lagi jadi 5. Paham ya? Asli wajibnya inqa itu benar-benar bersih benda najis, usahakan bisa dengan minimal 3 batu atau 3 kali basuhan pakai tisu umpamanya. Kalau 3 kali pakai tisu atau 3 kali pakai batu belum juga, bisa keangkatnya harus dengan tambah 1 lagi. Berarti tambah 1 jadi berapa? 4 itu kan genap. Maka kalau berhasilnya digenap bersihnya, sunnah diwitirkan tambah lagi 1 jadi 5. Benda padat, kullu jamidin qalin ghairu munawis minal farji ilal farj ghairu muhtaram. Semua benda padat yang mengangkat najis dari farji ke farji, dari kemaluan, dan benda tersebut bukan benda yang terhormat. Benda yang terhormat apa? Makanan. Gak boleh makanan pakai buat apa? Istinja. Hati tulang, ada tulang sapi. Tulang sapi itu tulang kita pakai istinja boleh gak? Gak boleh. Karena tulang itu termasuk makanan daripada kawan kita bangsa jin dari kaum muslimin. Ada kan misalkan ada roti di Arab tuh kalau udah saking lama tuh keras kayak batu, nggak boleh. Apalagi pakai kertas yang terhormat, kertasnya kertas Al-Quran, la ilaha illallah, kertas ilmu, kertas najis, kertas hadis misalkan, kitab nggak boleh. Benda yang padat yang bisa mencolek najis, dari farji kemaluan ke kemaluan yang enggak ngebleberin, dan benda tersebut bukan benda yang terhormat. Gimana kalau bendanya padat tapi dari asalnya najis? Umpamanya teh kebo kering kayak batu, dipakai buat istinja boleh gak? Lah mana ada istinja pakai najis? Gak sah, harus dari benda yang suci. Kayak orang mau wudhu pakai air kencing, namanya bukan berwudhu, namanya nambahin najis namanya. Itu apa namanya ta'rifnya. Aw salati atrafil hajar, atau dengan 3 sisi batu. Walau hasal al-inqa biduniha liqauli wal yastanji bi salasati ahjar. Kalau seumpama belum sampai 3 batu sudah menghasilkan inqa. Apa inqa? Inqa itu benar-benar zat najisnya keangkat semua. Inqa namanya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam wal yastanji bi salasati ahjar. Kenapa sampai ada timbul angkanya minimal dengan 3 batu? Karena Nabi ngomong begitu. Sebaiknya kalian beristinja dengan 3 batu. Walau lam yahsul illa bi aktsar min salasa wajabat ziyadah 'alaiha. Tuh. Kalau 3 batu belum bersih juga, wajib ditambah yang tadi saya bilang. Tadi Anda bilang
Tambah kalau berhasil bersihnya di bilangan genap, maka sunnah diwitirkan. Tuh, wa yusannul itar in hasalal inqa'u bisyafa'. Dan disunahkan diwitirkan kalau berhasil mendapatkan inqa, apa inqa? Bersih benar-benar zat najisnya bisyaf'in dengan bilangan genap, maka disunahkan diwitirkan. Wal afdal fil kaifiyah an yabda bil awal min muqaddim as-safatil yumna wa yudiru qalilan ila an yasil ila alladhi yabda'u minhu. Afdalnya itu, caranya itu an yabda bil awal min muqaddimat as-safatil yumna wa yudiru qalilan ila an yasil ila alladhi bada'a minhu thumma bisani min muqaddim as-safatil yusra kadzalik thumma yadhkuru as-safhatan wa lamma sarabati jami'a. Iya, ini umpamanya nih dubur atau kemaluan kita ini kencing, istinja pakai tangan apaan? Tangan kiri ya. Nah, mulai dari yang mana nih? Ini umpamanya dubur pakai batu. Nih. Yang pertama memuqaddim safatil yumna, dimulai dari sisi kanan, set balik lagi ke kanan, buang tuh batu. Ambil lagi batu yang kedua dari sofhah kiri, saya putar ke kiri, buang tuh batu. Baru yang ketiga, seret bersih. Kalau udah benar-benar bersih, keangkat, maka hasolal inqa. Kalau buang air kecil gimana? Kita kalau buang air kecil istinjanya gimana? Karena satu tangan megangin kemaluan, satu tangan megangin batu, gimana caranya? Sedangkan istinja sudah pakai tangan kiri, gimana? Pegang batu atau tisunya pakai yang kanan. Kemaluan kita itu rudalnya pakai tangan kiri pegang. Istinjain, yang muter gini, yang tangan kirinya muter, seret. Wah, yang muter dia nih, yang tangan kiri, seret ke kanan, buang. Seret ke kiri, buang. Kalau istinja pakai kencing kayaknya nggak, zaman dulu kecil kita pada jago ya. Karena seringan kalau mau buang tuh ceboknya pakai daun. Biasa kayaknya. Ya nggak terlalu ekstrim kalau kencing dah. Cuman kalau buang air besar kayaknya belum sanggup kita ngalamin. Itu minimal dengan tiga batu. Jadi kalau pakai daun, orang dulu daun kira-kira ngangkat gak? Sebenarnya nggak ngangkat, karena kalau pakai daun. Minimal dengan 3 benda padat. Qala bil mizah wal masraba bi fathra ghair majaz al ghaid wa makhrajuhu sumiyat bil li an sarab al kharij minha bi ism al mawdi'. Itu yang pertama. Udah ada belum? Udah ada. Udah ada. Kasih kan. Syaratnya yang pertama beristinja dengan 3 batu atau 3 batu ini maksudnya nggak harus batu ya, benda padat yang suci, yang qala, yang dapat mencongkel, yang tidak menjadikan beleberan dan bukan benda yang terhormat. Artinya bisa pakai tisu, sebagian bahan baju juga bisa dijadikan buat dikatakan benda padat, atau kayu juga bisa, nggak harus berbahan dari batu. Nah, insya Allah sisanya kita bahas pada pertemuan minggu depan, insya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih kita ilmu yang manfaat. Dan salah satu sunnahnya lagi itu kalau kita kencing istinja dalam keadaan apa? Duduk ya. Apa kata Siti Aisyah, man qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu qa'iman faqad kadzdzab. Siapa orang yang mengklaim, ada yang mengatakan Nabi kencing berdiri, orang itu paling pendustanya orang. Nabi enggak pernah kencing berdiri, duduk. Ini sunnahnya. Zaman sekarang kalau orang terbiasa, kita kayaknya nggak mungkin bisa ya. Mungkin ada yang biasa kali. Kencing berdiri gitu kayaknya nggak bisa, ngeri juga.
Ada orang sekarang kan yang nyari simpel tuh, sampai di bawah sini masih juga ada tuh 2 biji. Pakai apa tuh? Kayak di hotel-hotel. Satu, kencing kita bisa nggak tiris. Kedua, ya rusulma, ke bawah angin balik, ngeri kena badan. Makanya salah satu daripada haram atau diharamkan kita tempat untuk buang air itu apa? Fi mahabir rihin. Kita buang air di tempat yang menghembus angin, balik ke terangnya kita. Ini kan Mahabibul Haddad dibahas juga. Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, dalam Risalatul Mu'awana yang diterangin juga Mahabib. Dalam fikih begitu. Apa sih namanya? Bi mahabir rihin. Balik lagi bahaya. Apalagi kalau kencing berdiri, takutnya nggak tiris, nggak tiris sehingga ntar nimbulin keraguan pada saat dia sholat, kayak ada yang masih sisa keluar. Kadang-kadang kita aja yang udah kencing dulu aja udah makin usia kemari ngirisin kencing harus lama, betul kan? Yang sunnah disunahkan istibro, pakai deham-deham, diurut-urut, sisa-sisaan tuh emang itu sunnah istibro. Istibro menghabiskan sisa-sisa air kencing. Itu adab-adab daripada buang air. Insyaallah nanti kita bahas detailnya pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah kasih kita ilmu yang manfaat insyaallah. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina bihudak. واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا واليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها.